Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari bidang KPP akan menjelaskan tutorial atau cara editing video dalam segmen HMI Course mengenai videografi kelas. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro versi CC. Bagi kalian yang ingin mencoba untuk belajar bersama, kalian bisa mendownload aplikasinya di website Bagas31. Kalian tinggal cari aja download Adobe Premiere Pro. Terserah untuk versi apapun, pada intinya semua versi dalam Adobe Premiere Pro itu sama. Oke, langsung saja kita mulai masuk ke dalam aplikasinya. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, di sini kita akan melihat kita bisa pilih untuk new project. Lalu kalian bisa mengisi nama file project kalian, lalu kalian bisa menentukan lokasi dari file project editingnya. Di dalam menu New Sequence, di sini kalian bisa menyesuaikan sesuai dari spesifikasi video dan kamera kalian. Di sini saya menggunakan kamera DSLR. Lalu di sini kalian bisa menyesuaikan spesifikasi dari videonya. Kalian bisa melihat spesifikasi videonya di media player kalian. Di sini aku menggunakan resolusi 1920 kali 1080. Ya, oke, kita telah masuk ke dalam bagian aplikasinya dan di situ dinamakan timeline. Timeline di situ merupakan tempat di mana yang nantinya kita akan edit, dan yang kita akan edit di timeline akan terlihat di dalam program. Ini program akan melihat apa yang ada di timeline. Lalu yang di bawah pojok kiri itu ada namanya project. Dalam project akan tersimpan video ataupun suara yang bakal kita import ke dalam timeline. Lalu di atasnya ada source. Di source itu bakal terlihat video yang bakal kita masukkan ke dalam timeline. Kita bisa meng-cut atau memotong video kita di source sebelum dimasukkan ke dalam timeline. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengimport videonya. Kita masuk ke dalam file, lalu ke bagian import. Nah, lalu kita cari video yang akan kita edit. Setelah video kita import, secara otomatis akan masuk ke dalam project. Kita bisa double klik video di dalam project, lalu akan muncul di bagian source. Nah, di sini kita bisa meng-cut atau memotong video kita. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, untuk memulai bagian awal video, kita bisa pilih mark in. Lalu untuk mengakhiri videonya kita pilih mark out. Nah, lalu setelah semuanya sudah terpotong dari awal sampai akhir, lalu kita drag atau kita tarik ke dalam timeline. Nah, itu yang kotak itu adalah project dari video kita. Ya, persegi panjang itu adalah video kita yang tadi kita ambil dari source. Lalu kita bisa memperbesar dari kotakan di dalam timeline dengan menggeser bagian bawah. Nah, kalian juga bisa menyesuaikan lagi atau memotong videonya, disesuaikan. Kita bisa lewat timeline. Lalu kita bisa menambahkan video lagi, video kedua sesuai dengan yang tadi. Langkah pertama, kita klik double klik, lalu akan masuk ke dalam kolom source. Lalu di kolom source kalian bisa atur awalan video ataupun akhir video dengan mengeklik awalan dengan mark in, dan kita bisa akhiri dengan klik mark out. Lalu ketika sudah, kita masukkan, kita tarik ke dalam timeline. Nah, itu ketika kita akan masuk, kita jangan sampai ada jarak di dalam timeline supaya videonya akan terus berjalan.
Lalu selanjutnya untuk video yang berikutnya, seperti cara-cara yang tadi saya jelaskan, kita bisa mengawali video dengan mark-in. Kita sesuaikan dulu posisi videonya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mengawali dengan mark-in dan kita akhiri dengan mark-out. Lalu kita drag ke dalam timeline. Nah, itu sudah tergabung. Nah, setelah kita gabungkan ketiga videonya, kita akan melihat apa yang tadi kita potong. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa menambahkan musik untuk membuat video agar lebih indah. Kita bisa menambahkan title dengan mengeklik tombol new item, lalu kita pilih title, lalu kita bisa klik langsung OK. Ini sama aja ketika kalian sering menggunakan Photoshop pasti akan terlihat mudah. Nah, contoh kita kasih timeline SpongeBob SquarePants. Kita bisa mengatur jenis font ataupun ukuran fontnya. Lalu kita sesuaikan letak lokasi di mana. Nah, kalian bisa mengubah warnanya juga dengan memakai klik di sini. Nah, di situ akan ada perubahan warnanya. Nah, setelah itu kita seret title yang tadi kita buat ke dalam timeline di akhir video. Nah, terus untuk kali ini aku mau mencoba menambahkan transisi ya, video transition. Lalu pilih iris, lalu new. Di situ banyak sekali jenis-jenis transisi, tergantung selera kalian. Kalian bisa tinggal pilih sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu langkah selanjutnya kita ke tahap proses finishing ya. Kita export video yang telah kita tadi buat. Kita pilih ke menu file, lalu kita pilih export, terus lalu kita pilih media. Nah, di sini kalian bisa memilih output. Kita bisa memilih folder file videonya mau ditaruh di folder mana, terserah kalian. Lalu kalian bisa memilih format dari videonya. Aku di sini memilih format. Lalu bitrate encodingnya saya memilih CBR dengan target bitrate-nya adalah 10 Mbps. Lalu kita klik export. Tunggu sampai proses selesai, lalu akan muncul video. Terima kasih, sedikit tutorial editing video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.